Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode penyelesaian persamaan diferensial numerik. Salah satu metodenya yaitu metode Runge-Kutta orde 3. Ada 4 persamaan yang harus diketahui jika kita menggunakan metode Runge-Kutta orde ketiga dalam menyelesaikan persamaan diferensial numerik. Keempat persamaan itu adalah persamaan orde Runge-Kutta sendiri, yaitu persamaan 1, di mana bentuk persamaannya adalah YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 kali K1 tambah 4K2 tambah K3 dikali dengan delta X. Delta X-nya adalah langkahnya atau stepnya. Nilai dari K1 sendiri adalah K1 sama dengan Fxi, yi. Untuk mendapat nilai dari K2 diperoleh dengan menggunakan persamaan yang ketiga. K2 sama dengan Fxi plus setengah delta X, yi plus setengah K1 delta X. Jadi nilai K2 dipengaruhi oleh nilai K1. Dan nilai K3 sendiri dipengaruhi oleh nilai K2. Yang mana nilai atau persamaan dari K3 adalah K3 sama dengan Fxi plus delta X, yi kurang K1 delta X plus 2K2 delta X. Jadi ada 4 persamaan. Jika kita menggunakan persamaan metode Runge-Kutta yang ketiga, yaitu persamaan Runge-Kutta sendiri ditambah dengan 3 persamaan masing-masing K1, K2, dan K3. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana menyelesaikan atau menggunakan metode Runge-Kutta orde ketiga, kita lihat sebuah contoh soal berikut. Selesaikan persamaan berikut dengan metode Runge-Kutta orde 3, di mana persamaannya adalah dy per dx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 12x kuadrat kurang 20x tambah 8,5 dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 menggunakan langkah delta X sama dengan 0,5. Kondisi awal pada X sama dengan 0 adalah Y sama dengan 1. Soal ini kita selesaikan menggunakan persamaan metode Runge-Kutta. Pertama-tama yang harus kita cari adalah menghitung nilai K1, nilai K2, dan nilai K3. Nilai K1 sendiri sama dengan, kita lihat persamaan 1 tadi, persamaan 2 untuk mendapatkan nilai K1 yaitu Fxi, yi. Persamaan 2 untuk mendapatkan
nilai dari K1, sehingga K1 sendiri adalah min 2 kali 0 pangkat 3 tambah 12 kali 0 pangkat 2 kurang 20 kali 0 tambah 8,5 sama dengan 8,5. Min 2 plus 12 min 20 dan plus 8,5 itu berasal dari soal yang tadi, atau nilai dari dy per dx atau fxi, yi. K1 sendiri tadi itu sama dengan f xi, yi itu sama dengan dy per dx. dy per dx sendiri adalah min persamaannya, yaitu min 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat kurang 20x tambah 8,5. Sehingga saya ganti nilai x ini dengan 0. Dengan demikian nilai K1 sama dengan 8,5. Kenapa diganti dengan 0? Kita lihat kondisi awal dari soal, x sama dengan 0, sehingga diperoleh K1 sama dengan 8,5. Untuk K2 sendiri, persamaan dari K2 tadi adalah fxi plus setengah delta x. fxi plus setengah delta x. Kembali lagi ke soal tadi, min 2x pangkat 3 tambah 12x kuadrat kurang 20x tambah 8,5. Kalau K1 x nya saya ganti dengan 0, K2 diganti dengan xi plus setengah delta x. Xi nya adalah 0, delta x nya dari soal juga adalah 0,5. Sehingga di sini saya tulis K2 itu sama dengan min 2 kali xi nya adalah 0 tambah setengah kali 0,5. Untuk x nya saya ganti dengan 0 plus setengah kali 0,5 sama dengan 0,25. Demikian pun seterusnya, min 12 x nya saya ganti dengan 0 plus setengah kali 0,5 itu sama dengan 0,25 sampai dengan nilai x untuk min 20, yaitu min 20 kali 0,25 tambah 8,5 sama dengan 4,21875. Untuk K3, kita lihat persamaan K3 adalah fxi plus delta x, yi kurang K1 delta x plus 2K2 delta x. Dengan demikian nilai x nya diganti dengan xi plus delta x. Kalau K2 x nya diganti dengan xi plus setengah delta x. Untuk K1 x nya diganti dengan xi. Kembali lagi untuk K3, yaitu x nya sama dengan xi plus delta x. Sehingga di sini saya tulis K3 sama dengan x nya itu diperoleh dari x nya sama dengan diperoleh dari xi itu 0
delta X-nya 0,5 dari soal yang kita ketahui tadi. Sehingga di sini saya tulis min 2 kali 0,5 pangkat 3, X-nya diganti dengan 0,5, 12 kali 0,5 pangkat 2 kurang 20 kali 0,5 tambah 8,5. Dengan menggunakan persamaan 1, kita menghitung nilai X. Persamaan 1 tadi ini yaitu persamaan Runge-Kutta orde 3. Kita masukkan persamaannya, maka untuk menghitung nilai X di titik 0,5 ditulis Y 0,5 sama dengan 1 plus 1/6 kali 8,5 tambah 4 kali 4,21875 tambah 1,25 kali 0,5 sama dengan 3,21875. Dari mana nilai satunya? Satunya sendiri adalah pada saat kondisi awal nilai X adalah 1. Berarti nilai YI-nya sama dengan 1. YI plus 1, Y di titik 0,5 itu sama dengan Y di titik 0. Y di titik 0 itu tadi adalah 1. Y di titik X sama dengan 0 adalah Y sama dengan 1. Sehingga 1 tambah 1/6 kali K1 tambah 4K2 tambah K3 kali delta X. Nilai K1, K2 yang kita cari tadi dimasukkan ke persamaan 1. Sehingga diperoleh untuk mendapatkan nilai Y di titik X sama dengan 0,5 adalah YI-nya 1 kali tambah 1/6 kali K1-nya 8,5 tambah 4 kali K2, K2-nya 4,21875 tambah K3 kali delta X. Delta X-nya 0,5, K3-nya 1,25. Hasilnya 3,21875. Itu baru langkah 1. Langkah yang kedua, kita cari lagi nilai K1, K2 dan K3. Di sini saya tulis nilai dari K1 pada langkah kedua adalah kembali lagi ke persamaan yang kedua, di mana K1 sama dengan Fxi, YI. K1 sama dengan X-nya sekarang adalah 0,5. Kenapa 0,5? Kita tahu tadi delta X-nya, delta X, delta X tadi sama dengan 0,5. Nah, dari titik 0 tambah delta X itu 0,5 sama dengan 0,5. Sehingga nilai K1 saya ganti dengan X-nya, yaitu min 2 kali X, X-nya diganti dengan 0,5 tambah 12 kali 0,5 kuadrat kurang 20 kali 0,5 tambah 8,5 sama dengan 1,25. Selanjutnya kita cari nilai K2. Rumus K2 adalah Xi plus setengah delta X, YI plus setengah K1 delta X. Kembali lagi ke soalnya tadi, min 2 kali X, X-nya diganti dengan Xi. Xi tadi adalah 0,5, bukan 0 lagi karena sudah step berikutnya, yaitu 0 ditambah 0,5. Tadi delta X sama dengan 0,5. Sehingga di sini ditulis X
atau delta X sama dengan 0,5 setengah, kemudian XI nya adalah 0,5. XI diperoleh dari X sebelumnya yaitu 0 tambah delta X yaitu 0,5 sama dengan 0,5. Nilai dari 0,5 inilah yang kita pakai untuk mencari K2. Nilai K2 sekarang menjadi min 0,595. Jadi setiap X I plus setengah delta X itu diganti dengan X nya. Min 2 kali 0,5 tambah setengah kali 0,5 pangkat 3. Yang ini adalah X nya. Kemudian tambah 12 kali X kuadratnya saya ganti sama dengan ini yaitu 0,5 tambah setengah delta X. XI tambah setengah delta X. Delta X nya adalah 0,5 kuadrat kurang 20X. 20 kali masih masuk lagi nilai X nya 0,5 tambah setengah kali delta X. XI plus setengah delta X. XI nya 0,5 setengah kali delta X tambah 8,5. Itu adalah nilai K2. K3 sendiri rumusnya adalah Fxi plus delta X, Yi kurang K1 delta X tambah 2K2 delta X. Sehingga di sini ditulis K3 sama dengan min 2 kali X pangkat 3. X pangkat 3 nya diganti dengan XI yaitu 0,5 tambah delta X. Delta X nya sendiri adalah 0,5. Min 2 kali 0,5 tambah 0,5 pangkat 3 tambah 12 kali 0,5 tambah 0,5 pangkat 2, dimana tadi min tambah 12X kuadrat kurang 20X. X nya diganti dengan 0,5 tambah 0,5 sama dengan ini, sama dengan yang ini juga, tambah 8,5 sama dengan min 1,5. Nah, setelah kita dapat nilai K1, dapat nilai K2 dan nilai K3, kita hitung nilai X di titik 1. Kenapa di titik 1? Karena kita sudah menghitung di titik 0,5 tadi. Di titik 0,5 nilainya kita sudah dapat yaitu 3,21875 dan delta X nya delta X sama dengan 0,5. Nah, berarti 0,5 tambah 0,5 itu sama dengan nilai X yang kita cari berikutnya, sehingga di sini ditulis nilai Y dalam kurung 1 atau nilai YX atau X sama dengan 1 dihitung dengan persamaan 1 diperoleh. Kita masukkan lagi persamaan metode rumah kuta yang ketiga, yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 K1 tambah 4K2 tambah K3 kali delta X sama dengan YI sebelumnya yaitu 3,21875, di mana nilai ini diperoleh dari Y di titik 0,5 sebelumnya. Berarti di titik 1 yang kita cari kita tambahkan dengan Y di titik 0,5 tambah 1/6. K1 nya adalah 1,25 yang kita cari di langkah 2 tambah 4 kali K2. 4 kali K2 nya min 0,594 tambah K3. K3 nya min 1,5 kali delta X. Delta X nya 0,5. Hasilnya sama dengan 3.
Langkah ketiga dan seterusnya diulangi lagi dengan nilai K1, K2, dan K3 yang berbeda, sehingga diperoleh nilai seperti pada tabel berikut ini, di mana nilai X-nya di titik 0, nilai Y-nya sama dengan 1. Saat X-nya sama dengan 0,5, nilai Y-nya sama dengan 3,21875. Pada saat X sama dengan 1, yaitu nilainya ditambah dengan stepnya itu 0,5, Y-nya di titik 3 dengan nilai K yang kita cari sebelumnya. Dan seterusnya dihitung sampai dengan X sama dengan 4, nilai dari Y sama dengan 3. Dengan demikian, untuk mencari nilai diferensial numerik menggunakan metode Runge-Kutta, kita sudah dapatkan dengan menggunakan rumus yang ada dengan soal-soal yang diberikan.